kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kita telah sebutkan di sini bagaimana Ibnu Katsir membawakan bahasan tentang lahirnya Rasulullah, kemudian masa kecil Rasulullah. Dan telah kita sebutkan juga di sini bagaimana Rasulullah ketika beliau berumur anak-anak, lalu dilanjutkan ketika beliau masuk usia remaja, beliau menggembalakan kambing untuk penduduk Mekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali nabi tersebut pernah menggembalakan kambing. Ini hadis sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lainnya disebutkan para sahabat Rasulullah waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga?" Kata Rasulullah, "Na'am. Kuntu ar'aha di ahli Makkah bil qararid." Ya, aku dulu juga menggembalakan kambing untuk penduduk Mekah supaya dapat upah. Qararid ini adalah istilah untuk keping-keping uang emas. Untuk keping-keping uang emas. Karena dulu itu uang emas atau uang perak itu berupa kepingan logam. Berupa kepingan. Jadi aku dulu pernah menggembalakan kambing milik penduduk Mekah. Yang dari situ aku mendapati upah. Berupa beberapa keping uang emas. Nah, uang-uang tersebut atau upah yang Rasulullah dapati waktu itu beliau serahkan kepada paman beliau, Abu Thalib. Karena waktu itu Rasulullah tinggal bersama Abu Thalib. Abu Thalib yang menjadi wali bagi Rasulullah. Menjadi pengganti orang tua Rasulullah. Dan Rasulullah melihat bahwasanya Abu Thalib adalah sosok laki-laki yang memiliki kesulitan hidup. Karena Abu Thalib memiliki banyak tanggungan. Abu Thalib seorang pedagang, banyak tanggungan, dan ternyata perdagangan atau perniagaan yang dijalani oleh Abu Thalib tidak banyak mendatangkan untung. Karena tidak setiap pedagang itu mendapatkan untung yang banyak. Pun tidak setiap pedagang itu memiliki bakat dalam berdagang. Abu Thalib contohnya. Abu Thalib sama Rasulullah berdagang sebagaimana laki-laki Quraisy lainnya. Tetapi Abu Thalib tidak mendapatkan untung yang banyak. Sehingga hidup Abu Thalib pas-pasan. Pada waktu melihat keadaan Abu Thalib seperti itu, Rasulullah terdorong. Jadi beliau, Rasulullah SAW adalah anak remaja yang terdorong untuk meringankan beban Abu Thalib. Maka waktu itu Rasulullah menawarkan diri, menawarkan jasa kepada penduduk Mekah untuk menggembalakan kambing-kambing mereka supaya dapat upah dan dengan upah tersebut bisa meringankan beban pamannya. Nah, ini Rasulullah jalani, kehidupan seperti ini Rasulullah jalani sampai beliau menginjak umur 20 tahunan ke atas. Lalu ketika Rasulullah berumur 25 tahun, beliau mendapatkan tawaran dari Khadijah. Khadijah waktu itu seorang saudagar wanita terkenal di kota Mekah. Seorang wanita kaya, kemudian memiliki usaha dagang yang maju pesat. Dan pada waktu itu, seseorang yang memiliki kekayaan, dia tidak mesti harus berdagang sampai ke negeri-negeri yang jauh. Dia bisa menawarkan barang-barang dagangannya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dibawa ke tempat-tempat dagang. Nanti hasilnya dibagi dua. Nah, pada waktu itu Khadijah mendengar cerita tentang amanahnya seorang pemuda bernama Muhammad. Kejujuran seorang pemuda bernama Muhammad. Sehingga tertarik dan menawarkan kepada Rasulullah yang berumur 25 tahun untuk membawa barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, inilah awal pertemuan atau awal perjumpaan Rasulullah dengan Khadijah. Urusan itu kemudian dilakukan dan ternyata perdagangan
yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau membawa barang-barang dagangan milik Khadijah ke Syam, itu untung. Ya. Itu mendatangkan untung besar. Rasulullah sendiri mendapatkan bagian yang banyak dari Khadijah, dari hasil perdagangan itu. 2 bulan setelah itu menikahlah Rasulullah dengan Khadijah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tazawwaja Rasulullah Khadijata walahu minal umri khamsatun wa ishruna ama. Jadi 2 bulan setelah Rasulullah pulang dari Syam, terjadilah pernikahan antara Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah menikahi Khadijah dan waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun. Setelah kita sampaikan juga di sini cerita bahwa ketika Rasulullah menikahi Khadijah, Khadijah bintu Khuwailid waktu itu berumur lebih tua daripada Rasulullah. Berumur lebih tua daripada Rasulullah, dan ini bukan sesuatu yang sifatnya aib. Yang menjadi permasalahan, para ulama mereka berbeda pendapat tentang berapa umur Khadijah tepatnya waktu menikah dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan waktu itu Khadijah berumur 40 tahun. Dan inilah pendapat yang sering disebutkan oleh banyak orang. Tetapi di sana ada pendapat lain yang mengatakan Khadijah waktu itu masih berumur 33 atau 35 tahun. Jadi tidak jauh dari Rasulullah, tidak terlalu jauh bedanya dari umur Rasulullah. Dan ada juga pendapat ketiga yang mengatakan waktu itu Khadijah masih berumur 28 tahun. Ketiga pendapat ini sama-sama menerangkan bahwa umur Khadijah lebih tua daripada Rasulullah. Dari pernikahan itu sendiri Rasulullah SAW mendapatkan 6 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Dan karena sebab ini, maka Khadijah pun menjadi salah satu sosok istri Rasulullah yang paling dicintai. Menjadi salah satu sosok istri Rasulullah yang paling dicintai. Dan memang Khadijah dengan keadaannya dan kemudian bagaimana Khadijah bisa melahirkan 6 orang anak untuk Rasulullah, Rasulullah SAW merasa lengkap menjadi seorang laki-laki. Sehingga Khadijah selalu terkenang, Rasulullah selalu terkenang dengan Khadijah. Kemudian ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, pernah Rasulullah tidur dan terbangun ketika mendengar saudara Khadijah datang, yang suara saudara Khadijah itu mirip dengan suara Khadijah. Inni ruziktu hubbaha, sungguh aku ini diberi rezeki oleh Allah berupa rasa cinta kepada Khadijah. Dan memang pernikahan yang terjadi antara Rasul dan Khadijah itu inisiatifnya dimulai dari Khadijah. Artinya Khadijah yang lebih dahulu memiliki rasa terhadap Rasulullah. Tentu saja Khadijah tidak melamar Rasulullah, tetapi Khadijah mengatur cara bagaimana supaya Rasulullah melamar dirinya. Dan memang waktu itu terjadi pernikahan antara Rasulullah dan Khadijah. Rasulullah menceritakan apa yang ada, kemudian paman-paman Rasulullah melamar Khadijah melalui paman-paman Khadijah. Terjadilah pernikahan antara Rasul dan Khadijah. Pada waktu itu mahar Rasulullah untuk Khadijah berupa 20 ekor anak unta. Mahar Rasulullah untuk Khadijah berupa 20 ekor anak unta. Nah, sampai di sini sebagian kita atau sebagian orang mereka menyangka Rasulullah adalah sosok laki-laki kaya. Bisa memberikan mahar yang begitu rupa kepada Khadijah, 20 ekor anak unta. Tetapi kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang terburu-buru. Justru sebaliknya, Rasulullah waktu itu adalah sosok pemuda miskin. Andai Rasulullah sosok pemuda kaya, tentu saja beliau tidak akan menikah di umur 25. Karena lazimnya pemuda Mekah menikah itu di umur belasan tahun. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, atau umur belasan tahun lainnya. Jadi di umur remaja biasanya seorang laki-laki itu menikah. Nah, Rasulullah baru menikah di umur 25 tahun. Di antara sebabnya adalah beliau seorang pemuda miskin. Beliau seorang pemuda miskin. Lantas dari mana mahar beliau yang begitu rupa untuk Khadijah, 20 ekor anak unta? Maka jawabannya sederhana. Semua itu
merupakan pemberian paman-paman beliau atau keluarga besar Rasulullah. Karena tentu saja paman-paman Rasulullah tidak ingin keponakan mereka ini terlihat hina di mata keluarga Khadijah. Dan tentu saja yang namanya pernikahan adalah bergabungnya dua keluarga besar. Ini adalah fakta sederhana yang banyak diluputkan oleh anak-anak muda. Pernikahan itu bukan sekedar bergabungnya dua insan. Pernikahan adalah bergabungnya dua keluarga besar. Dan tentu saja masing-masing keluarga mereka memikirkan bagaimana berlangsungnya pernikahan yang akan terjadi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini akhir dari pembahasan kita di pertemuan yang sebelum ini. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, "Tsumma jaddadat Quraisyun al-Ka'bata qabla bi'tsati bi khamsi sinin." Kemudian orang-orang Quraisy memperbarui bangunan Ka'bah, dan ini terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Dan konon katanya para nabi dan para rasul sebelum beliau menjadi nabi di umur seperti ini, umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kata sebagian ulama karena memang umur 40 tahun bagi seorang laki-laki itu umur kematangan jiwa, umur kematangan mentalnya. Di 40 tahun disitulah matangnya seorang laki-laki. Ya, matangnya seorang laki-laki dalam berpikir, dalam merasa, dalam melakukan segala sesuatu, umur 40 tahun. Nah, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Dan tentu saja 40 tahun yang dimaksud di sini dalam hitungan Qamariyah. Dalam hitungan Qamariyah. Berarti bukan dalam hitungan seperti yang kita biasa lakukan dalam menghitung umur. Kita biasanya menghitung umur berdasarkan peredaran matahari. Ya, umur yang ada di KTP itu umur berdasarkan peredaran matahari. 40 tahun yang Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul itu dalam hitungan Qamariyah. 5 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Bangunan Ka'bah diperbarui. Dan ini terjadi karena waktu itu bangunan Ka'bah rusak karena banjir besar yang melanda kota Mekah. Lalu ketika terjadi musibah itu, orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya, sesepuhnya, sudah memiliki rencana untuk menambahkan atap di bangunan Ka'bah. Karena memang bangunan Ka'bah sampai saat itu tidak memiliki atap. Bangunan Ka'bah hanya berupa 4 dinding yang membentuk persegi panjang. Tanpa atap, hanya ditutup dengan sehelai kain. Memiliki 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Dan masing-masing pintu menempel dengan tanah. Tidak mengambang seperti sekarang. Jadi tokoh-tokoh dan sesepuh Quraisy mereka berpikir untuk menambahkan atap di bangunan Ka'bah. Karena mereka mendapati seringkali terjadi pencurian. Karena di dalam Ka'bah biasanya diletakkan barang-barang berharga. Ada orang bernazar kemudian meletakkan emasnya di dalam Ka'bah. Ada orang bernazar kemudian meletakkan perhiasannya di dalam Ka'bah. Sebagai bentuk wujud menunaikan nazar mereka. Nah, yang seperti ini mengundang perhatian orang-orang yang haus akan dunia. Sehingga sering terjadi pencurian di dalam Ka'bah. Datang orang, naik ke atas, ambil sesuatu yang ada dalam bangunan Ka'bah. Semua itu kemudian menjadi terwujud ketika datang banjir besar. Bangunan Ka'bah rontok, murudul. Ya. Karena memang dinding Ka'bah itu hanya berupa tumpukan batu-batu. Tanpa plester, tanpa semen. Jadi berupa tumpukan batu, 4 sisi tembok. Kemudian bangunannya persegi panjang, lalu tidak tinggi sebagaimana bangunan Ka'bah sekarang. Bangun Ka'bah zaman dulu itu bisa dinaiki dengan mudah oleh siapapun laki-laki dewasa. Dan karena nggak ada atap bisa masuk ke dalam dengan mudah.
Baik. Jadi semua itu mewujud ketika suatu hari terjadi banjir besar di kota Mekah. Sebagian dinding Ka'bah rusak dan itu menjadi landasan bagi tokoh-tokoh dan sesepuh Quraisy untuk merenovasi Ka'bah. Maka terjadilah peristiwa renovasi Ka'bah. Rasulullah berumur 35 tahun. Dan Rasulullah ikut dalam peristiwa tersebut. Beliau sebagai salah satu anggota masyarakat Mekah ikut serta dalam gotong royong membangun atau merenovasi bangunan Ka'bah. Dan inilah yang terjadi. Hatta idza banauha, sampai kemudian mereka sudah melakukannya, sudah jalan proses itu, sudah naik bata istilah kita. Fabalagu mau diarukni. Sampai akhirnya pekerjaan mereka itu, mereka sudah letakkan batu, naik bata dan seterusnya. Sampai kemudian mereka mencapai bagian yang di situ harus diletakkan hajar aswad. Harus diletakkan hajar aswad. Nah, ketika sampai di titik itu, ikhtasomat Quraisyun. Orang-orang Quraisy mereka berselisih. Mereka berselisih bersengketa tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad. Tentang siapa yang berhak meletakkan hajar aswad. Siapa kabilah yang berhak meletakkan hajar aswad ke tempatnya? Terjadi perselisihan, terjadi persengketaan di antara mereka, orang-orang Quraisy. Masing-masing kabilah merasa berhak. Kamilah yang lebih berhak meletakkan hajar aswad karena kami punya rekam jejak sejarah di kota ini, misalnya. Lalu sebagian kabilah lain bilang kami memiliki peran penting dalam kehidupan sejarah Mekah. Kami ini, kami itu dan seterusnya. Perselisihan itu berlarut-larut lamanya terjadi. Bahkan disebutkan sampai berjalan 3 hari. Di arah sana. Jadi mereka waktu itu sudah masih seperti biasa berada sekitar Ka'bah di hari kesekian berselisih. Lalu tiba-tiba Abu Umayyah mengusulkan seperti ini. Kita tunggu sekarang siapa orang yang datang dari arah sana. Siapapun orang yang datang dari arah sana, mau laki-laki atau perempuan, mau tua ataupun kecil, dialah yang kita tunjuk menjadi hakim yang akan menentukan siapa yang berhak meletakkan hajar aswad di tempatnya. Maka mereka pun setuju dan sama-sama menunggu. Ternyata Allah takdirkan yang datang dari arah yang dimaksud adalah Rasulullah. Nah, ketika mereka sama-sama menunggu dan tiba-tiba muncul Rasulullah, waktu itu Rasulullah kebetulan tidak hadir di tempat. Beliau memiliki hajat sehingga tidak datang ke tempat. Baru datang ketika mereka sudah bersepakat seperti itu. Ketika datang Rasulullah yang waktu itu masih berumur 35 tahun. Para tokoh, para sepuh Quraisy waktu itu mereka sama-sama spontan berucap. Hadzal amin, hadzal amin. Inilah al-amin, itulah al-amin. Kita ridho dia menjadi hakim kita. Nah, ucapan mereka hadzal amin ini diucapkan secara spontan, tanpa aba-aba, tanpa kesepakatan. Jadi mereka sepakat dengan ucapan tersebut, sepakat dengan lontaran kata mereka, al-amin. Apa artinya? Artinya waktu itu Rasulullah di usia 35 tahun beliau sudah mendapatkan julukan al-amin. Beliau sudah memiliki reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya, al-amin. Tentu saja julukan Al-Amin, kalau kita lihat bagaimana cerita ini terjadi, ini adalah pengakuan dari masyarakat. Julukan ini adalah pengakuan dari masyarakat. Orang-orang mereka mengakui inilah orang yang bisa dipercaya. Julukan ini lahir dari apa yang ada dalam hati mereka, dalam benak mereka. Ini Al-Amin, ini orang yang bisa dipercaya. Ya, ini orang yang bisa dipercaya.
Bukan julukan yang lahir dari pengakuan diri sendiri. Maksudnya bukan Rasulullah yang menjuluki diri dengan Al-Amin lalu dikenal orang-orang. Tetapi masyarakat menjuluki dengan Al-Amin dan itulah kemudian yang menyebar. Nah setelah Rasulullah tiba lalu disampaikan duduk perkaranya, Rasulullah kemudian memutuskan untuk dibawakan sehelai kain lebar. Kemudian di atas kain itu diletakkan Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah minta kepada pemimpin setiap kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut. Setelah mereka berada di posisi masing-masing memegang ujung kain tersebut, Rasulullah beri mereka aba-aba untuk mengangkat kain itu lalu membawa bareng-bareng kain itu yang di tengahnya ada Hajar Aswad ke dekat tempat Hajar Aswad yang ada. Setelah dekat dengan letak Hajar Aswad, Rasulullah ambil Hajar Aswad itu diletakkan ke tempatnya. Dan inilah keputusan yang diridhoi oleh para tokoh Quraisy, para sepuh Quraisy. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini kejadian besar yang terjadi ketika Rasul berumur 35 tahun. Selalu dikutip oleh para ulama dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah untuk menunjukkan kepada kita, umat Muhammad, bahwa dulu Nabi kita jauh-jauh hari sebelum diangkat menjadi Nabi sudah dijuluki dengan Al-Amin. Sudah disebut sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan gak mungkin orang yang bisa dipercaya pernah berbohong atau bisa berbohong. Atau biasa berbohong, gak mungkin. Jadi Rasulullah sendiri sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Sudah menjadi orang yang diakui oleh masyarakat sebagai orang yang jujur. Bisa dipercaya atau amanah. Dan seterusnya. Ini sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Cerita ini diulang, dikutip, diletakkan di babnya sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga ketika suatu hari beliau menjadi Nabi dan Rasul, lalu beliau kemudian dicerca, dituduh sebagai kadzab, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai ahli sihir, tukang sihir yang bisa memisahkan, meretakkan hubungan antara ayah dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, keluarga satu dengan keluarga lainnya. Rasulullah sudah mendapatkan reputasi seperti itu. Dan tentu saja tuduhan-tuduhan, cercaan yang menimpa Rasulullah nanti setelah menjadi Nabi dan Rasul adalah tuduhan dan ejekan serta cercaan yang tidak berdasar. Dulu rame-rame menjuluki Rasul Al-Amin, sekarang setelah mulai menyinggung-nyinggung masalah ibadah, kenapa dituduh sebagai pendusta? Ini sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang kontras. Nah kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, wa kana berkata Ibnu Katsir rahimahullah, bada'ul wahyi ila Rasulillah. Dimulainya wahyu kepada Rasulullah. Wa kana dzalika walahu minal umri arba'una sanah. Mulainya wahyu datang kepada Rasulullah ini ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Nah, sebagai catatan, 40 tahun yang dimaksud di sini adalah 40 tahun lebih 6 bulan. Karena Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah bulan Ramadan. Berarti 40 tahun lebih 6 bulan. Ini sebagai catatan untuk kita semua. Berarti 40 tahun itu bukan 40 tahun pas. Tetapi 40 tahun jalan 6 bulan. Di bulan Ramadan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah. Wahyu yang turun berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah wahyu yang pertama. Yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah. Turunnya wahyu ini menjadi penanda Rasulullah mulai menjadi seorang nabi. Dan ingat, jangan pernah lupa, tidak setiap nabi itu rasul, tetapi setiap rasul sudah pasti nabi. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi terlebih dahulu dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah mendapatkan wahyu ini ketika beliau berumur 40 tahun lebih 6 bulan. Waktu itu Rasulullah berada di Gua Hira. Rasulullah berada di Gua Hira.
Dan Sofi Roman Al-Mubarakfuri menyebutkan hasil penelitian beliau atau hasil penelitian Al-Mansur Furi, seorang ulama dari negeri India yang mendalami ilmu falak. Ketika Rasulullah berada di Gua Hiro, lalu mendapatkan wahyu pertama ini, pada waktu itu berdasarkan hitungan ilmu falak, waktu itu harinya hari Senin. Jadi malam Senin, kemudian bulannya bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 21. Hari Senin di malam hari, malam Senin maksudnya. Kemudian tanggal 21 Ramadan. Ini mengatakan, ini kita bisa lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, karya Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Baik. Jadi pada waktu itulah turun wahyu pertama. Rasulullah mulai menjadi seorang nabi. Rasulullah mulai menjadi seorang nabi. Tsumma fatarul wahyu. Lalu setelah itu wahyu terputus. Wahyu terputus selama sekian waktu. Baru setelah itu turun wahyu yang kedua. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang berapa lama terputusnya wahyu. Berapa lama ada jeda antara wahyu pertama dan wahyu kedua. Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun. Ada yang mengatakan hanya beberapa bulan. Ada yang mengatakan hanya beberapa pekan atau beberapa hari. Nah, Sofi Roman Al-Mubarakfuri dalam penelitiannya beliau mengatakan terputusnya wahyu atau jeda antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu hanya berlangsung antara 9 sampai 10 hari. Hanya berlangsung antara 9 sampai 10 hari. Ini bisa kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, karya Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Artinya di malam ke-21 Ramadan turun wahyu pertama. Lalu setelah itu terputus wahyu selama 9 atau 10 hari. Nah, pada tanggal 1 Syawal, ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dari Gua Hiro menuju rumah beliau, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu kedua. Pada waktu itu Rasulullah dalam perjalanan pulang menuju rumah melihat penampakan malaikat Jibril melayang-layang antara langit dan bumi. Rasulullah ketakutan, beliau kemudian mempercepat langkah untuk tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Rasulullah bilang kepada Khadijah dan penghuni rumah, "Dastiruni, dastiruni, selimuti aku, selimuti aku." Maka Rasulullah pun dikasih selimut, diselimuti beliau. Dalam keadaan beliau berselimut, turunlah wahyu yang kedua. Yang berupa surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Wahyu kedua ini berbunyi, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur." Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Turunnya wahyu yang kedua ini menjadi penanda Rasulullah mulai menjadi seorang rasul. Jadi sebelumnya beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian dengan turunnya wahyu kedua ini beliau ditunjuk menjadi seorang rasul. Jangan sampai lupa, tidak setiap nabi itu rasul, tetapi setiap rasul sudah pasti nabi. Artinya yang namanya rasul adalah nabi-nabi khusus yang mendapatkan misi dari Allah atau tugas khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah yang terjadi. Biasanya Rasul diutus ke tengah-tengah kaum, ke tengah-tengah umat yang sudah menyimpang dari jalan Allah. Dan jalan Allah adalah tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam segala peribadatan. Jadi Rasul adalah nabi yang memiliki tugas mengajak umat untuk kembali bertauhid kepada Allah. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah umat atau bangsa yang banyak melakukan kesyirikan. Bangsa Arab adalah umat yang dulunya mereka bertauhid. Ketika diutus ke tengah-tengah mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangsa Arab bertauhid, menyembah Allah saja. Sampai kemudian berlalu waktu yang panjang dan muncullah seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai adalah orang pertama yang memperkenalkan berhala ke tengah-tengah bangsa Arab. Dan sejak saat itu merebaklah kesyirikan di tengah-tengah bangsa Arab.
merebaknya kesyirikan di tengah-tengah bangsa Arab, sampai datang Rasulullah, menurut Sofiyurum al-Mubarakfuri itu berlangsung selama 300 tahun. Jadi dari mulai munculnya kesyirikan di tengah-tengah bangsa Arab, sampai Allah utus Rasulullah, itu 300 tahun. 3 abad. Dan 3 abad cukup bagi satu bangsa untuk menjadi seperti itu. Memandang kesyirikan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan berkata ketika melihat Rasulullah mengajak mereka menyembah Allah saja, meninggalkan berhala-berhala, hadza syai'un ujab. Menyembah Allah saja. Tidak menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dan Allah. Ini sesuatu yang ganjil. Sampai segitunya. Nah, tetapi itulah tugas Rasulullah sebagai seorang Rasul. Mengajak kembali umat bertauhid kepada Allah. Dan inilah yang terjadi. Rasulullah SAW menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul. Beliau pun mulai berdakwah. Dan dakwah Rasulullah dimulai dengan dakwah secara sirriyah. Nah, ketika Rasulullah berdakwah, kanat Khadijatu bintu Khuwailid awwala man amana billahi wa rasulih. Orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah Khadijah bintu Khuwailid, seorang wanita. Kita tidak bisa memungkiri fakta ini. Khadijah bintu Khuwailid lah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Orang yang pertama beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Sosok pendamping Rasulullah waktu itu. Tsumma Aliyun ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Khadijah yang masuk Islam, yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pertama Khadijah istri Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih berumur 10 tahun. Kenapa Ali? Karena Ali waktu itu tinggal di rumah tangga Rasulullah. Ali berada di dalam pengasuhan Rasulullah. Sehingga waktu itu Ali sudah mengenal bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat yang datang dari Allah, lalu memberitahukan kepada Ali, aku adalah utusan Allah. Aku mendapatkan tugas untuk mengajak orang-orang supaya bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ali langsung beriman. Ali langsung meyakini bahwasanya itulah yang ada. Ali pun beriman. Ali menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah berikutnya. Setelah Ali barulah Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aslama Aliyun, maka Ali pun masuk Islam. Beriman kepada Rasulullah. Tsumma Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini bisa kita lihat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah orang-orang rumah Rasulullah. Khadijah, kemudian Ali. Baru setelah itu teman dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Baru kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, teman dekat Rasulullah. Abu Bakar sudah menjadi teman dekat Rasulullah sejak bertahun-tahun lamanya sebelum itu. Sehingga ketika Rasulullah sampaikan wahyu yang datang kepada beliau, Abu Bakar langsung menerimanya. Tanpa tanya, tanpa ragu. Karena Abu Bakar teman dekat Rasulullah dan tahu sifat-sifat Rasulullah. Hingga ketika disampaikan seperti itu, Abu Bakar langsung beriman. Abu Bakar langsung meyakininya sebagaimana yang datang kepada Rasulullah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan ini terkait dengan bagaimana Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bahasan ini tentang bagaimana Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.